Halo, Halo, Hmm. Halo Ilham, selamat siang, halo, ya, siang. Apa kabar Ilham? baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi kemarin udah masuk modul 4, pelajaran 4 ya. Terakhir kali dan ini project yang udah dibuat ya. Kemarin tuh kita ngebuat project Urban View. Sekarang kita akan buat modul 5, pelajaran 1 ya. Akan masuk ke modul 5, yang ini benar, juga benar. Oke. Sip. Modul 5 ada namanya programming berorientasi objek dan kita akan belajar objek dan metode. Nah, Kak ada satu video ya, video tentang OOP atau Object Oriented Programming. Jadi kenapa kita perlu belajar ini? Nah, ini alasannya. Baik. Ini dia. To the internet. Does this bring convenience? Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. We've been talking. Nah, coba kita lihat dulu videonya ya Ilham ya. Yuk, Waduh, loading. There is a type of coding language that mirrors how the world works. It is Waduh, called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self-contained objects, similar to the objects that are all around you. So why is it useful for code to be object-oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. We've been talking all about objects, but what exactly are they in code? oke. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi, kita akan udah masuk ke dalam modul di mana isinya project-project ya. Nanti misalnya kita mau ngebikin game yang kayak gini ya. Objeknya udah banyak, hero-nya, monsternya udah banyak. Nah, ini gimana cara buatnya? Kita nggak mungkin caranya pakai yang normal lagi karena akan panjang banget. Setiap programnya nanti punya codingannya sendiri-sendiri. Nah, itu akan bingung. Makanya kita pakai OOP ya. Dengan OOP atau Object Oriented Programming, kamu ngebikin codingan ini terpisah-pisah. Jadi saat kamu pengen update, misalnya di bagian game, kan kadang ada bagian misalnya Magic Chess kalau main Mobile Legends lagi di reload. Nah, itu yang lain kan tetap bisa mainin ya. Itu sistem OOP ya. Gitu. Jadi intinya kita bikin program yang saling terpisah ketika ada bug atau something.
nggak bakal impacting to the others. Ya, Oke. oke. Dalam projectnya kita akan ngebikin balapan kura-kura ya. Jadi nanti ada dua kura-kura saling balapan kayak gini. Ntar siapa yang menang, dia akan menari-nari. Ya. Nah, begitu ya. Jadi yang Ilham lihat, ini kan dua-duanya sama nih, mirip-mirip. Makanya bisa kita sebut dia adalah objek. Dan itu harus kita buat satu-satu agak panjang. Makanya kita pakai yang namanya template ya, dengan OOP ini. Ya, tak. Oke, nah sebelum ke situ kita akan ngebikin dulu yang gampang ya. Jadi kita akan ngebikin tiga objek kura-kura sekaligus. Nanti dia ngebikin pola lingkaran. Ya. Oke, nah yang ini sebenarnya sederhana ya. Kita reviewnya kalau variabel Ilham masih ingat nggak? Apa itu? Hmm, apa ya definisinya? Kalau contohnya atau apa yang bisa kamu jelasin dari variabel? Ada pokoknya yang paling pentingnya. Yang penting-pentingnya, Iya, pokoknya variabel itu penting banget lah. pokoknya variabel itu penting. Oke, itu nyimpen ya. Dia yang nyimpen. Nyimpen apapun di dalamnya nilai. Nyimpen nilai. Fungsi, coba kalau fungsi itu apa? Fungsi itu kayak gimana ya? Contohnya, Fungsi itu yang import itu. itu modul. Oh itu modul. Itu modul turtle ya. Fungsi itu yang kayak Coba, gimana? fungsi itu yang print. Kira-kira Oh, menurut kamu, apa berarti fungsi itu? apa ya? Aduh, udah lama ya. Fungsi itu Liburan. dia algoritma yang ditulis pakai Python ya. Oke, jadi dia bisa kita jalankan. Nah ini ya fungsi-fungsi yang di Turtle. Pokoknya Oh, dia algoritma yang ditulis pakai Python itu fungsi. Nah, sekarang kita akan coba bekerja dengan objek. Objek itu apa sih, Ilham? objek tuh benda. Hmm, Apa itu objek menurut kamu? Objek itu sesuatu. Objek itu Benda. sesuatu, suatu benda. Betul banget. Ya, jadi di dalam sesuatu benda itu dia punya data sama tindakan. Ya, contohnya gimana? Contohnya kamu punya kelinci, objek kelinci. Kecepatannya 50. Kelincinya bisa ngapain? Oh, bisa lari. Ya, jadi di dalam objek itu ada dua jenis, ada properti sama ada metode. Properti ciri-cirinya apa? Metode cara-cara apa yang bisa dia lakuin. Ya, jadi ciri-ciri cara-cara ya buat properti dan metode. Nah, nanti kamu Ilham di bagian sini akan manggil dulu objeknya ya. Jadi nggak langsung bikin variabel aja, tapi panggil dulu nama objeknya. Baru nanti yang metode juga sama atau fungsinya sama ya. Kita panggil objeknya dulu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Berarti apa nih OOP itu? Jadi OOP itu ngebantu kamu buat gampang kontrolnya. Gampang kontrol kura-kuranya. Ya, contoh tiga turtle ini berarti gimana cara buatnya? Ya, nanti Ilham akan lihat dulu, oh berarti semuanya sama ya. Yang beda itu cuma warna sama posisi awalnya aja. Artinya, nanti Ilham tinggal buat aja objeknya. Pertama tetap diimpor, lalu Ilham buat objeknya, tinggal tadi yang kita udah bahas ya, nama fungsi itu panggil dulu nama objeknya. Baru nanti bikin objek-objek yang berikutnya. T2, T3, gitu. Ya. Nah, ini udah ngebikin objek. Buat dia ngebikin lingkaran berarti
tinggal di looping 60 kali. Ya, nanti dia maju 5 pixel sama belok kiri 5 derajat. Dia berlaku buat ketiga objek ya. Paham? Kayak gitu. Nah, menurut kamu buat dia bisa ada warnanya pakai apa? Color. Color, Bagging ya field. warnanya. Nah, bagian fill sama And field. Enfill. Jadi sebelum looping ada bagian fill, sesudah loopingnya ada Enfill. Ya, buat 3 objek. Gitu aja. Ilham ada pertanyaan dulu nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Ilham boleh share screen. Kita coba praktekin ya. Nah, kita ke kursus. Yes, kita buka nomor 3. Sorry, yang atas ya, yang nomor 1, sorry. Pelajaran 1 dulu. Nah, oke. Kita akan ngebikin objeknya dulu. Coba kamu baca ya, ada petunjuknya di bawah. Oh, Nah, oh iya. Berarti from itu dulu ya. from turtle dulu. Eh, Yuk, ini nomor 1. terus. Nah, tinggal bikin objeknya ya. T1. Berarti T1 sama dengan, nah ini untuk bikin objek. Eh, Ya, banyak. T-nya kapital. Mhm. Nah, kita rubah ya warnanya jadi merah gitu ya. T1 berarti gimana? T1 dulu. T1 ya, Ilham. Oh iya, aku TI. Hmm. T1 titik. Panggilnya nggak pakai sama dengan. Titik color. Oh, Nah, baru warnanya apa? merah. Nah, oke. Bikin objek 2, objek 3 ya. T2. T2 sama dengan turtle, T3 sama dengan. Eh, nah, banyak. Nah, tinggal Habis bikin itu yang T3. T3 ya. Tapi dibelokin kiri aja buat T2-nya, jadi dia nggak saling numpuk. Eh Live 120 aja. T2 betul. Heeh. Nah, bikin objek yang ketiga. Oh, T2. T3. Ini ya kemana? Ini dia 240. Belok kirinya ya.
Panggil dulu Eh, objeknya ya. dah. Udah. Nah, terus tinggal buat begin fill ya, baru nanti loopingnya dibuat buat ketiganya ya. Eh, depannya ada T1, T2, T3-nya gitu ya. Nggak bisa satu-satu. Eh, pam, 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 pam. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Dah. Nah, tinggal loopingnya ya. Berarti for I in range bikin 60 kali. Titik 2. Tinggal apa yang di looping? For T1 forward ya 5 pixel. Nanti T1 left 5 derajat. Ntar buat T2 sama T3 juga. T1 forward. 5. 5 pixel. Leftnya juga sama 5 derajat ya. And leftnya berapa? Leftnya juga sama 5. Nah, buat Habis itu yang T2 sama T3 ya. sama 5 juga. Sama forward juga, left juga. Hmm, 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 hmm. T3 juga sama. Hmm. Hmm, hmm. Nah, baru tinggal infill ya di luar loopingnya. Infill, infill, infill. Eh, eh, jelas. And, Nah, and, kurungin jangan lupa ya. Gitu. Dah, sama T3 infill. dah. Sip, udah bisa di checklist cobain, edit play. Ya. Biar ngilangin tangkap panahnya masih ingat nggak pakai apa? Exit turtle. Kok exit turtle? Apa? Menyembunyikan. Turtle hide turtle. Hai Tartal. Berarti T1, T2, T3 ya Tartal ya. Biar rapi. T
tes T2-nya juga. Ini dua. Dam, dam, bam, bam. Dengan menus. Nah, dah. Oke. Mantap. Oke, udah bisa di checklist. Ada pertanyaan dulu nggak, Enggak sih? Ilham? Kalau nggak ada, boleh checklist. Klik tombol kuningnya. Iya, wow, wow, wow. Oke, kita lanjutin lagi ke nomor yang berikutnya ya. Game balapan kura-kura. Nah, apa itu game balapan kura-kura? Jadi kita akan bikin project yang balapan kura-kuranya ya. Jadi nanti kalau sempat yang tanda jalur balapan sama dansa menang ya. Yang balapan sama dansa menang kita akan buat. Menurut kamu, oh nanti aja deh. Ya jadi sekarang kita bisa lihat ya, ini bentuknya beneran kura-kura. Bisa pakai shade ya. Tapi tetap diingat objeknya dipanggil dulu. Lalu misalnya kamu pengen dapetin koordinat X, pakainya X-core ya. Menurut kamu Ilham, dari dua kura-kura ini cara menentukan yang menangnya gimana? Hmm, di Cara random kita tahu merah yang menang gitu atau biru yang menang, gimana cara taunya? yang duluan. Yang duluan atau yang X-nya? Berarti kan ini sama aja sumbu X sumbu Y ya. Berarti Mm-mm. X-nya yang paling gede. Ya, Mbak, ya. Yang paling jauh ya. Nah, makanya kita pakai koordinat X untuk itu. Nanti tinggal kita dapetin nilai maksimumnya. Siapa yang menang? Ya. Nah, tapi yang perlu Ilham lihat, di sini programnya nggak punya kecepatan yang sama ya. Kecepatannya selalu berubah-ubah. Ya. Nah, gimana caranya biar bikin kecepatan yang berubah-ubah? Pakai I- Randin. Ya. Kita pakai Randin lagi. Jadi nanti pertama kamu bikin dulu garis finish, bikin fungsi mulai balapan untuk tempatin kura-kuranya di awal. Karena nanti ada objek, koordinat X sama Y-nya dan warna. Ntar tinggal bikin objeknya. Lalu panggil deh fungsinya. Oh, yang pertama itu diletakinnya minus 200, minus 20. Yang bawah minus 220. Berarti yang rem merah di sini, yang biru yang di atasnya. Hmm. Nah, gini ya. Nah, nanti tinggal Ilham buat aja. Kalau turtle 1, turtle 2, koordinat X-nya belum sampai garis finish, nanti di looping terus. Ntar suruh majuin aja ya, diacak dari 2 sampai 7. Jadi kita nggak tahu nanti turtle 1 kah atau turtle 2 yang menang. Nanti yang menang kita cari maksimumnya. Ya, nilai X-nya yang paling gede. Nah, kalau nilai X-nya yang paling gede, tinggal kita panggil fungsi dansa. Jadi, kalau Ilham lihat ya, dia dansanya gimana sih? Oke, oke. Dia kan bentuk lingkaran dulu ya. Mm-mm. Nanti lingkarannya ada berapa kali? Ada 8 kali. Ya. Nah, itu yang buat kita dansanya ada berapa? Dua loopingnya. Jadi pertama, bikin fungsi, terus bikin looping 8 kali, lalu bikin satu lingkarannya. Ya. Nanti tinggal Ya, ditambahin aja counter-counternya. Oke, biar dia mengikuti si loopingnya gitu ya. Udah 8 set lingkaran atau belum? Ya, oke itu aja ternyata. oke. Kamu ada pertanyaan dulu nggak? Enggak sih. Nggak ada ya. Kalau nggak ada boleh di share screen. Ilham kita latihan ya. Oke. Esta.
aja continue solving. Mana Kak? Lalu klik yang ini ya. Terus klik nomor 2. Hmm. Hmm. Sebentar. Baca dulu. Tadi gimana? Akhir dulu tadi ya? Berarti sambungkan modul dulu aja. Ya. From itu. Hmm. From. Ada 3 ya. Ada turtle, ada random, sama ada random. Ada random sama ada time, sorry. From turtle import bintang, from time import bintang, from random import bintang. From. Mhm. Nah, kita buat aja dulu fungsinya mulai balapan. Kalau misalnya gagal lupa, boleh dibuat kayak gini. Ya, kita buat dulu garis finishnya berapa. Ntar bikin penempatan kura-kuranya. Hmm. Iya. Hmm, And betul, betul. T1, Mulai T2. dari untuk yang itu nanti ya. Tapi kita bikin dulu fungsi dansanya. Ya, yang ini kan tadi udah ada patennya ya. Nah, ini kalau coba bantu di drop ya. Jadi intinya dia akan ngelooping 2 kali. Pertama satu lingkaran, lingkaran 8 kali. Ya, kalau misalnya masih ada yang pengen dipastiin, tanyain ya. Nah, Oke.
Hmm. Nah, Oke. ya. Nah, terus kita tinggal buat yang garis balapannya dulu aja kali ya. Garis balapannya berarti logiknya gimana? Jadi kalau kamu punya layar game, Hmm. nah nanti garis balapannya dia akan dibuat berulang-ulang sebanyak kira-kira 20 kali. Dan karena panjang sama lebarnya itu 400 pixel, berarti forwardnya 400. Ya. Jadi nanti fungsinya Ilham akan seperti apa untuk si layar balapan ini ya, atau garis balapannya. Kamu bikin looping sebanyak 20 kali, bikin koordinatnya dulu ya, dari paling kiri. Nanti di dalam loopingnya, setiap garis, di sini X-nya Hmm. bertambah 20. Ya, jadi nanti koordinatnya akan Oh. bertambah nih satu garis. Minus 180. Tambah lagi, minus 160. Seterusnya gitu ya. Sampai di ujung udah 200. Dapat deh 20 garis balapan. Ya, coba ada pertanyaan dulu. Kalau bagian codingnya ada yang bingung, tanyain ya. Sebentar. Coba Enggak sih, enggak ada. ada, boleh dibuat Ilham. Spasinya dihapus ya. Oh iya. Sip.
Nah, Oke, udah. baru tinggal kita buat objeknya ya. Ada dua objek, kura-kura ya. Tinggal kita panggil gambar garisnya, sama Iya. panggil mulai balapannya ya, buat di placing. Yes, ditaruh di situ. Yang mulai balapannya harus ditulis. Yang komentar nggak usah. Langsung aja ke gambar garis sama fungsinya. Ini typo ya. Oh iya. Nah, oke, ketika udah, kita looping yang tadi. Berarti bikin slip dulu, terus while dia akan terus maju pakai render. Slip. Eh, well. Hmm, kurung X-core-nya enggak? Oh iya. Heeh. Dapat. Nah, kurang dari akhir. Hapus spasinya, yes. Yes, slip satu ya. Terus tinggal kita cek deh yang menangnya siapa. Berarti pakai max yang tadi ya. Belum, belum. Hmm, hmm. Eh,
Udah, coba di play. Yuk, buat input. Oh ini, sebelum komanya itu ada 0 ya. Wih. Coba play lagi. Nah, jadi dia ngejalanin dulu gambar garis, kura-kuranya balapan, terus yang paling gede nilai X-nya dia narik. Eh, Kenapa dia kayak gitu ya? Coba lagi. Bentar, Mana yang dansa? di dansa betul. Hmm. Wait dulu. Go to random I plus. Oh ini kebalik plus sama dengan ya? Bukan aja bukan sama dengan plus. Di stop dulu. Plus sama dengan. Nah, Sip. nah, Oke. Kembali ya. Makan kali ya. Coba Ilham ada pertanyaan dulu? enggak deh. Nggak ada ya. Jadi itu dia bisa balapan, dia bisa jalan terus pakai yang namanya tadi forward sama rundin. Ya, that's Oh, it Ilham. Untuk yang kelas yang hari ini berarti kita cukup udah tahu pokoknya object oriented programming ngebantu kita buat bikin game. Di sini yang perlu Ilham lihat pokoknya tadi ya dia ngebikin T1 sama dengan turtle. Nah, ini adalah objek ya. Oh, jadinya kamu mm-mm. bisa punya dua kura-kura sekaligus ya. Kayak gitu Ilham. Kalau dari Ilham nggak ada pertanyaan lagi, kelas yang hari ini kita cukupkan aja. Yang ini boleh di checklist Ilham. Yuk, Belum. boleh Nah, checklist ya. Ntar di submit as for review. oke. Oke, itu aja Ilham untuk siang hari ini. So, bye-bye Ilham. Selamat siang. Oke, dadah.